Musim 2024 jadi roller coaster buat Chelsea, teman-teman. Dari awal yang ngebingungin, penuh naik turun, sampai akhirnya ditutup dengan gaya yang bikin semua fans bilang, ini baru The Blues yang kita kenal. Di bawah komando Enzo Maresca yang mulai dapat tempat di hati supporter, Chelsea pelan-pelan nyalain mesin mereka. Gaspol mulai pertengahan musim, terus makin ngebut pas mendekati garis finish. Padahal sempat tuh banyak yang mikir Chelsea bakal nyungsep, cuma jadi penggembira di luar 5 besar. Tapi semua berubah, kayak plot twist film aksi, mereka bangkit. Satu momen penting yang gak bakal dilupain adalah saat mereka jadi satu-satunya tim dari Big Six yang berhasil nundukin Nottingham Forest di City Ground. Itu bukan cuma kemenangan, itu pernyataan, kami balik dan kami serius. Kemenangan itu jadi tiket emas buat mereka tembus posisi 4 besar. Artinya, Liga Champions bro. Nggak cukup sampai situ, mereka juga kelarin urusan di Eropa, ngebantai Real Betis di final Liga Konferensi, terus lanjut ngasih pelajaran ke PSG di final Piala Dunia antar klub. Skor 3-0, gila. Dominasi total. Tapi ini ya, dibalik semua euforia, ada satu pertanyaan penting yang masih nyangkut di kepala fans. Siapa striker utama kita, teman-teman? Siapa yang pantas pakai nomor 9 dan mimpin lini depan kayak singa? Soalnya posisi itu tuh masih jadi teka-teki. Banyak yang debat, banyak yang punya jagoannya masing-masing. Dari 3 nama di barisan depan Chelsea sekarang, siapa yang emang punya nyali dan kualitas buat jadi predator sejati? Yuk, mari kita bahas satu persatu, teman-teman. Di antara belanja-belanja gila ala era Bluko, nama Nicholas Jackson bisa dibilang salah satu yang paling nyeleneh tapi cerdas. Kayak beli barang yang lo nggak yakin 100% bakal cocok, tapi lo coba juga karena kelihatan unik. Nah, ternyata emang ada value-nya. Tapi jangan buru-buru senang dulu. Banyak fans Chelsea yang mulai ngerasa, bro, Jackson bagus sih, tapi kok kayaknya bukan striker murni ya? Bahkan mending dijual aja nggak sih? Pedas, tapi ada benarnya juga. Ingat, Jackson itu aslinya bukan penyerang tengah. Di Villarreal dulu, dia sering main di sisi sayap, lari-larian nyerang dari samping, bukan sebagai target utama. Tapi Chelsea nekat bawa dia ke Stamford Bridge 2 tahun lalu dengan mahar sekitar 32 juta pound sterling, bukan uang receh teman-teman, dan bukan juga buat beli finisher kelas Wahid. Eksperimen ini, ya, bisa dibilang cukup berani. Di lapangan, Jackson itu energinya nggak habis-habis. Bener-bener kayak mesin turbo, dia bisa lari bolak-balik sepanjang laga tanpa kehabisan bensin. Lari off the ball-nya bikin back lawan keringetan, dan gerakannya sering bikin ruang buat rekan setim. Atletis? Banget. Kreatif saat bawa bola? Bisa dibilang iya, tapi masalahnya, finishingnya masih mentah teman-teman. Jackson punya semua alat buat jadi striker pendukung yang ngebuka ruang, ngasih umpan pendek, dan ngerusak struktur pertahanan lawan. Tapi soal naluri mencetak gol, itu yang masih jadi PR gede. Di paruh pertama musim 2024-2025 dia nyetak 9 gol buat Chelsea. Lumayan. Tapi habis pergantian tahun, cuma nambah 1 gol doang, sepi parah. Cedera otot sempat ganggu juga, ngebuka mata semua orang bahwa kedalaman skuad Chelsea di posisi striker itu masih rapuh. Dan nih, jujur aja, kalau lo ngarep dia bisa jadi pembunuh dingin di depan gawang, striker yang klinis, yang ngubah peluang jadi gol kayak mesin, ya maaf, belum waktunya. Bahkan kadang dia kelihatan terlalu panik di kotak penalti. Ambil keputusan telat, sentuhan pertama gak halus, finishing kadang keburu atau malah kemana-mana. Dia punya potensi gede, gak diragukan. Tapi kalau kita ngomongin soal memimpin lini depan Chelsea sebagai striker utama, pemain nomor 9 sejati, ya, Jackson masih belum masuk daftar utama. Belum sekarang. Chelsea nggak main-main nih musim ini. Nggak cuma mikirin lini depan yang belum nemu formula pasti, mereka juga mulai ngeberesin puzzle di belakang dan nyiapin amunisi baru di depan. Salah satu langkahnya, datengin Liam Delap, striker muda yang lagi naik daun. Baru 4 hari masuk bulan Juni, boom! Chelsea ngumumin kalau mereka resmi boyong Delap dari Ipswich Town.
Harganya nggak murah juga, sekitar 30 juta pound sterling bro. Tapi buat striker muda Inggris yang haus pembuktian, itu bisa jadi investasi masa depan, atau bisa juga taruhan yang mahal. Delap bukan orang baru buat Enzo Maresca. Mereka udah kenal sejak lama dari masa-masa awal di Akademi Manchester City. Jadi ada chemistry lah, ibaratnya ini reuni dua orang yang ngerti cara kerja masing-masing. Tapi jangan salah sangka, bukan cuma faktor nostalgia yang bikin Delap dibawa ke Stamford Bridge. Musim lalu dia nyetak 12 gol di Premier League buat Ipswich, tim yang sayangnya harus turun kasta. Tapi dari sana, banyak yang mulai mikir, anak ini bisa jadi sesuatu loh. Alih-alih ikutan timnas Inggris U21 buat Euro, Delap malah milih gabung ke Chelsea buat Piala Dunia antar klub. Keputusan yang cukup nekat tapi juga nunjukin ambisinya. Dan bener aja, awal-awalnya dia kelihatan nyetel. Ngasih asis kece buat Enzo Fernandez lawan LAFC, terus nyetak gol debut lawan Esperance Tunis. Semua itu di fase grup, fans mulai ngeh, oke nih anak, bisa juga. Tapi sayangnya, performa itu nggak konsisten. Begitu masuk fase yang lebih serius lawan Benfica dan Palmeiras, Delap mulai kelihatan mentah. Serangan-serangannya kurang menggigit, sentuhannya nggak sehalus harapan. Di ruang sempit, dia kesulitan. Nggak se-fleksibel Jackson yang bisa gocek 2 hingga 3 back sekaligus, atau main kombinasi cepat di kotak penalti. Delap lebih cocok buat skema transisi cepat, counter attack dengan ruang terbuka, sprint panjang, dan duel fisik. Dia kuat, lari kencang, dan bisa bikin back lawan kalang kabut di momen transisi. Tapi kalau lawan main rapat, stuck temen-temen, macet kayak jalur motor pas jam pulang kantor. Dan nih, satu hal lagi, meski dia punya mental petarung dan tenaga kuda, fans Chelsea belum semua klik sama gaya mainnya. Mungkin karena ekspektasi terlalu tinggi, atau karena dia belum nunjukin kualitas killer instinct yang bisa bikin dia dipuja layaknya legenda nomor 9. Delap masih proyek jangka panjang, belum bisa jadi jawaban instan. Tapi, siapa tahu kan, pemain muda kalau diasah terus dan nemu momen emasnya, bisa aja jadi sosok penting. Tapi untuk saat ini, dia masih butuh waktu. Masih di tahap, coba, uji, dan tunggu meledak. Musim belum dimulai aja, Chelsea udah ngasih sinyal, kita nggak mau setengah-setengah lagi bro. Masalah striker yang udah kayak teka-teki tahunan itu akhirnya coba disikat habis. Gak cukup ngandelin Jackson dan Delap, Chelsea ngegas di awal Juli dengan gerakan besar, ngangkut Joao Pedro dari Brighton. Nilainya sekitar 60 juta pound sterling teman-teman, mahal banget. Tapi kalau dilihat dari potensinya, bisa jadi harga itu nantinya malah kelihatan murah. Pedro itu pemain yang fleksibel banget. Di Brighton, dia pernah main sebagai winger kiri, juga kadang duet di depan. Tapi begitu mendarat di London Barat, langsung dipasang jadi bintang utama. Gak ada basa-basi, dan dia langsung kasih bukti kalau hype-nya bukan cuma isapan jempol. Lawan Palmeiras, dia turun di setengah jam terakhir dan langsung unjuk gigi. Smooth banget bawa bola, ngedribble kayak air mengalir, gerakannya luwes banget, dan finishingnya rapi, berani, kadang nekat, tapi justru itu yang bikin lawan panik. 2 gol keren ke gawang Fluminense di semifinal bikin semua mata melotot. Tapi yang bikin pecah beneran, tendangan cungkil ajaib lawan PSG di final. Sambil nyelipin 2 gol Cole Palmer, Pedro ngasih penutup manis dengan gaya khas Brasil, berani nyeni dan ngangkat ekspektasi fans setinggi langit. Tapi teman-teman jangan keburu jatuh cinta. Pedro emang punya flair, punya sentuhan emas. Tapi dia bukan tipe striker klasik yang siap jungkir balik lawan back-back Premier League yang keras dan ganas. Kadang dia terlalu ngandelin momen magis. Dia belum terbukti konsisten jadi pemimpin lini depan selama 90 menit, apalagi tiap pekan. Kalau dilawan tim yang duduk rapat dan main fisik, dia bisa tenggelam. Seringkali juga dia terlalu finishing minded dan gak banyak bantu dalam build up atau pressing, beda sama Jackson yang suka lari-lari ke segala arah. Nah, kalau bicara posisi, Pedro ini bikin pusing. Dia nggak cocok banget buat geser ke sayap kiri karena pos itu udah mulai dimonopoli Jamie Gittens, bocah lincah yang lagi naik daun. Artinya, kalau Pedro emang jadi starter tetap di tengah, Jackson bisa tergusur. Satu-satunya jalan kompromi buat Jackson adalah main lebih ke sisi, tapi saingan di sana juga ketat, bro. Bisa-bisa dia malah jadi super sub. Terus ada Delap. Meskipun performanya belum konsisten, jangan lupa dia yang pakai nomor punggung 9. Nomor yang keramat atau kutukan tergantung siapa yang make.
Delap juga bukan tipe yang bisa disisip ke posisi lain, dia ya striker murni. Jadi menit bermainnya bakal ketat banget dan mungkin bakal ada politik di balik layar yang nentuin siapa yang dapat panggung lebih dulu. Pertanyaannya sekarang, siapakah yang pantas mengenakan nomor 9 untuk memimpin di lini depan Chelsea? Waktu yang bakal ngomong, teman-teman. Satu hal yang pasti, di Stamford Bridge gak ada yang aman, gak ada yang bisa santai. Semua harus maju, gak bisa setengah hati. Pintu putar terus muter, dan siapa yang berhenti, siap-siap ditinggal zaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.